Seperti gambar ini yang sedang kami bangun. Ini sedang kami bangun di Cikadu ya, Cianjur. Nah, kemudian pembesaran lele. Nah, pembesaran lele, di tahap pembesaran lele ini kita akan melakukan penebaran benih setelah kolamnya siap. Jadi benih ini ukurannya adalah sekitar 10 ekor per gram. Jadi ini kami prediksikan 500 ekor per meter kubik. Nah, jadi kalau 500 ekor dikali 12,5 ya tadi kita hitung aja sekitar 6.250 ekor lele yang bisa kita tampung di dalam kolam bioflok ini. Dan kemudian pemberian pakan 3 kali sehari, kemudian kita melakukan pengecekan kualitas air dan penimbangan bobot mingguan. Ini kita lakukan seminggu sekali. Dan pemeliharaan selama 2 bulan. 2 bulan lele itu bisa langsung panen ya. Jadi cepat ya, udah 2 bulan kita langsung siap pasar. Kemudian pemanenan. Nah, untuk pemanenan di sini ada 2 bulan pemeliharaan. Nah, ukuran lele itu rata-rata adalah 100 gram atau 10 ekor per kilogram. Dan bahkan ini sebetulnya variatif. Bisa 8 ekor, bisa 7 ekor gitu. Tergantung nanti dari kualitas pakan yang diberikan. Dan kemudian kita melakukan penimbangan bobot dan penjualan kepada off-taker melalui PT Agro Jabar. Jadi kita juga sudah menyiapkan place marketnya melalui off-taker yang nanti disiapkan oleh Agro Jabar. Kemudian ada pembersihan dan persiapan wadah siklus untuk berikutnya. Jadi kita akan siapkan juga untuk siklus berikutnya, kita nanam lagi, 2 bulan kemudian kita panen, kita jual, nanam lagi gitu. Dan ini akan berakhir untuk di lahan milik kami mungkin untuk satu generasi PIM ini cukup 1 tahun ya. Jadi 6 kali masa panen. Lanjut ya, sekarang yang nila. Nila ya, ikan lele, terus nila. Nah, untuk nila, ini ada persiapan kolam, tahapannya hampir sama dengan lele ya, yaitu pembuatan kolam terpalnya. Nah, untuk nila ini ternyata membutuhkan kolam yang lebih banyak supaya kita mendapatkan penghasilan sama dengan UMR Kota Bandung, yaitu kita hitung ada 5 bak dengan diameter sekitar 4 meter. Dan kemudian pemasangan selang aerasi dan blower, pengisian air dan lain sebagainya hampir sama dengan lele. Nah, untuk pembesaran nila, kita membutuhkan benih 10 ekor per gram. Jadi ada 100 ekor per meter kubik. Nah, itu untuk nila ya. Jadi kita prediksikan dengan 5 bak ini ada berapa ekor gitu. Pemberian pakannya adalah 3 kali sehari, pengecekan kualitas air, penimbangan bobot mingguan dan lain sebagainya. Untuk pemanenan, nah untuk nila ini berbeda dengan lele karena nila itu adalah panennya sekitar 4 bulan. Jadi 4 bulan pemeliharaan, ukuran nilainya adalah sekitar 1/4 kilogram. Jadi ada 4 ekor per kilogram. Dan kita lakukan penimbangan bobot dan juga penjualan kepada off-taker melalui Agro Jabar. Persiapan pembersihan siklus berikutnya. Nah, untuk nila ini karena kita juga rencananya akan mengakhiri selama 1 tahun, berarti nila ini hanya 3 kali panen ya, berbeda dengan lele 6 kali panen karena dia adalah masa pemeliharaan 2 bulan. Kalau nila itu 4 bulan ya, berarti cukup 3 kali panen. Nah, sekarang untuk udang ya. Nah, untuk udang, Nah, untuk udang kita baru mempercobakannya hanya beberapa orang saja yang bisa kita tampung untuk di udang ya. Kenapa kami coba hanya sedikit gitu di udang? Karena pertama lahan kami juga terbatas ya untuk budidaya udang. Kemudian yang kedua adalah selain lahan juga modalnya cukup besar dan kemudian juga di sini lahan, modal dan kemudian juga keahlian ya. Udang ini memang harus yang udah benar-benar memiliki keahlian tinggi itu di bidang tambak udang. Karena kalau tidak ini faktor kegagalannya juga lumayan cukup tinggi. Dan kami juga berencana ke depan untuk generasi selanjutnya, PIM Angkatan 2 dan lain sebagainya, kami menginginkan budidaya udang ini adalah sama dengan nila dan lele, yaitu di dalam bioflok, tidak di dalam kolam terbuka seperti ini.
Itu mungkin ya. Dan persiapan kolamnya adalah seperti ini. Nah, pemasangan plastik LDPE tambak seluas 1.300. Nah, ini juga kita akan memikirkan kembali apakah plastiknya LDPE atau cukup cukup molase gitu. Molase ya. Dengan plastik sistem lain. Nah, ini kita juga akan berhitung-hitung dengan kekuatan daya tahannya ya. Plastik ini daya tahan ini kelebihan dan kekurangannya kita lihat. Ini lebih murah tapi lebih cepat rusak misalkan seperti itu. Kemudian membutuhkan instalasi kincir air 4 unit. Instalasi pipa pemasukan air, instalasi selang air, pembuangan air kotor, pengisian air, dan sterilisasi air. Persiapan media 1 minggu sebelum penebaran. Dan kemudian ada tahap pembesaran udang. Penebaran benur udang kita prediksikan di sini menggunakan pola intensif ya. Kalau intensif itu adalah 200 ekor per meter persegi. Nah, ini sangat-sangat maksimal sebetulnya. Dan ini mungkin nanti kami akan mengurangi ya untuk menghindari faktor kematian yang lebih tinggi. Nah, ini juga nanti kita akan detail dibahas di pembekalannya. Kemudian pemberian pakan 5 kali sehari, pengecekan kualitas air, penimbangan bobot mingguan, dan pemeliharaan selama 4 bulan. Nah, kemudian ada pemanenan parsial. Apa saja yang kita lakukan di pemanenan parsial? Nah, ini pertama adalah kita memanennya secara bertahap, parsial. Jadi kita bertahap, tidak langsung kita panen. Nah, ini juga kita harus mensinkronkan dengan permintaan dari off-taker. Apakah dia membutuhkan size udang itu ukuran 100, 70, 50, atau 30. Nanti kita juga fleksibel ya, mengikuti keinginan dari off-taker. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu dan kemudian rekan-rekan semua mungkin ada yang bertanya, kenapa ini sampai 200 ekor, padahal ini adalah jumlah yang sangat padat. Nah, ini kami menyiasatinya adalah dengan melakukan pemanenan secara parsial, yaitu di umur 1,5 bulan ini 20% kita panen, size-nya adalah di ukuran 100, kemudian 2 bulan kita panen sebanyak 30%, size-nya 70, dan umur 3 bulan kita panen 30%, size-nya 50, dan terakhir adalah 4 bulan kita panen 20%, sisanya size-nya 30. Jadi strategi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada udang untuk bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik dan besar. Dan di sini kita juga tidak terlepas dari grading ukuran, kemudian ada penimbangan bobot panen dan penjualan kepada off-taker. Dan kita juga mempersiapkan lahan selanjutnya. Nah, perlu didiskusikan kembali apakah ini langsung ditanam dengan udang ataukah kita sterilisasi terlebih dahulu dengan penanaman nila salin. Nah, ini juga nanti akan kita bahas di pembekalan selanjutnya. Nah, bagaimana pengelolaan peserta dan materi pembekalan yang akan kami berikan? Nah, ini kategori pesertanya ada 2 ya. Ini antara yang mempunyai lahan dan tidak mempunyai lahan. Nah, ini perlakuannya jelas akan berbeda. Nah, untuk yang mempunyai lahan, ini disebut dengan PIM mandiri, pembudidaya ikan milenial secara mandiri. Artinya dia mempunyai kolam sendiri gitu. Dan kemudian ada juga PIM intensif, artinya peserta yang melaksanakan budidaya secara intensif di UPTD DKP yang sudah kami persiapkan. Berarti di sini adalah untuk yang tidak mempunyai lahan. Ya, jadi itu ya perlu diingat bahwa ini ada 2, PIM mandiri dan intensif. Apa saja yang kita lakukan kepada PIM mandiri yang mempunyai kolam sendiri atau lahan sendiri? Yaitu yang pertama adalah kita akan melakukan pembekalan melalui Zoom meeting. Kemudian yang kedua, ada pendampingan secara online. Yang ketiga, dilakukan monef ke setiap peserta PIM mandiri minimal 1 kali dalam 1 siklus budidaya. Tapi apabila memungkinkan, kami akan melaksanakan lebih dari 1 kali ya, lebih dari 1 kali monef ke setiap budidaya. Kemudian PIM intensif. Nah, PIM intensif apa saja yang akan kami lakukan? Pembekalan tetap melalui Zoom, dan kemudian peserta hasil pengelompokan komoditas akan menuju lokasi UPTD secara bertahap, dan pendampingan dilakukan langsung melalui PIC. Jadi ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh PIM intensif, yaitu dia bisa dilakukan
pendampingan secara langsung oleh PIC yang nanti kami akan persiapkan. Materinya adalah materi utama dari DKP, kemudian penunjang dari mitra yaitu BJB dan Agro Jabar. Nah, materi utamanya adalah seperti ini, bagaimana pengelolaannya, prospeknya, teknologinya, teknologi budidaya, kemudian teknik pengolahannya, seperti apa. Materi pendukungnya adalah kita akan bagaimana tata cara pemberian modal kerja perbankan untuk PIM. Ini BJB nanti yang menyampaikan. Pembiayaan investasi PIM-nya, investor nanti akan menyampaikan, dan spesifikasi produk, pembelian hasil panen, mekanisme pembayarannya seperti apa, nanti Agro Jabar yang akan menyampaikan. Kemudian ada Kapita Selekta. Nah, Kapita Selekta ini sangat bermanfaat bagi peserta PIM yang dia nanti sudah lolos dari sudah selesai ya, masa SPK-nya sudah selesai. Ini bisa Kapita Selekta ini sangat membantu ya bagi usaha selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah bagaimana diajarkan cara penyusunan proposal usaha budidaya sesuai komoditas. Kemudian pembahasan teknis persiapan budidaya, kontrak peserta program, dan keberlanjutan program. Yang intinya adalah kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin agar program ini berkelanjutan. Jadi kami juga sudah menyiapkan tata caranya nanti seperti apa. Lanjut, bagaimana dengan jadwal pelaksanaan dan susunan personil pengelola dari program PIM? Kita lihat di sini, jadwal pelaksanaannya adalah yang pertama di bulan Maret. Bulan Maret ini ada launching dan pembekalan. Jadi launching dari Pak Gubernur akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret di Cikadu ya, Cianjur. Nah, ini setelah itu kita start langsung bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Ini konsep akhir PIM harus sudah kami lakukan di sini. SK pengelola PIM DKP juga kami akan segera susun. Kemudian launching petani milenial ini akan dilaksanakan Rabu ini. Dan kemudian pembekalan PIM juga kami akan laksanakan setelah launching. Dan setelah hasil dari sosialisasi ini, kemudian kita akan memilih kembali sebetulnya dari petani-petani calon pembudidaya ikan milenial ini mana yang benar-benar berminat untuk terus lanjut, dan kemudian yang kurang berminat ya mangga kalau mau mundur kami juga bisa mempersilahkan. Tapi harapan kami adalah rekan-rekan semua bisa bergabung di sini untuk bisa membangun Jawa Barat ya secara bahu-membahu seperti itu. Kemudian start pengadaan sarana. Nah, ini kita rencananya akan dilaksanakan bulan April, yaitu kontrak PIM kita akan siapkan. Kemudian pengadaan sarana prasarana dan peserta intensif menuju lokasi UPTD secara bertahap bila dia yang tidak memiliki lahan. Kemudian peserta PIM mandiri mulai berbudidaya dan sama-sama ya, jadi yang mandiri maupun intensif ini sama-sama melaksanakan budidaya. Ini rencananya pengennya kami April ya, tapi mungkin ini jadwalnya bergeser. Ini jadwal yang kami sampaikan ini adalah tentatif ya, bisa saja bergeser tergantung kepada situasi dan kondisi. Tapi pada saat ini kita mengacu kepada ini. Kemudian Mei kita akan melaksanakan monef dan pendampingan. Dan kemudian Juni ini lele bisa panen, jadi lebih cepat lele karena 2 bulan. Kemudian Julinya monef dan pendampingan. Kemudian di Agustus kita akan melaksanakan panen nila 1, panen udang 1, dan panen lele 2. Jadi ini berbarengan. Tapi untuk lele udah tahap kedua gitu. Kemudian selanjutnya September monef dan pendampingan lagi. Kemudian Oktober ini panen lele 3. Jadi lele udah 3 kali panen. Kemudian untuk November kita mengevaluasi dari PIM ini seperti apa, efektif atau tidak, apakah perlu dilanjutkan atau tidak gitu. Kemudian ketika Desember kita udah ada panen nila kedua, panen udang 2 dan panen lele 4. Monef dan pendampingan Januari kita adakan lagi rekrutmen PIM tahap 2 dan ini PIM ini terus berlanjut. Februari ada panen lele 5 dan kemudian monef dan pendampingan kita lakukan Maret 2002 dan kemudian April 2002 ini kita ada panen udang ketiga, panen nila ketiga, dan panen lele ke-6. Dan yang terpenting di sini adalah kita akan melakukan follow up kepada PIM. Apa saja bentuk follow up? Yaitu kita akan melalui WA Group. WA Group itu tetap kita akan berkomunikasi di WA Group, dan kemudian kita akan bangun forum bisnis dan ada pembuatan korporasi untuk usaha
perikanan ini. Seperti itu mungkin. Dan di samping itu kami juga akan membentuk struktur organisasi untuk pengelolaan PIM di Jawa Barat. Yang pertama pembinaannya adalah dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Kemudian pengarahnya adalah Sekretaris Dinas Kelautan DKP. Dan kemudian koordinator program adalah saya sendiri, nama saya Erlina ya. Kemudian ada perencanaan dan monef, kepesertaan, pembekalan PIM, bagian kerjasama, sarana prasarana nanti kami akan bentuk. Dan PIC, yang terpenting di sini adalah PIC untuk 3 komoditas tadi, yaitu siapa PIC komoditas lele dan pendampingannya siapa yang nanti akan melaksanakan secara konsisten dan terus-menerus ya. Kami akan tunjuk dari beberapa balai yang ada di kami. Kemudian untuk PIC komoditas nila dan pendamping usahanya seperti apa, dan kemudian untuk udang, dan kami juga akan mendampingi semua komoditas yang nanti akan kita tawarkan kepada para peserta. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, mohon maaf saya terlalu panjang ya berbicara di sini, mungkin untuk lebih detail, lebih jelas ya, biar semua rekan-rekan yang sudah mendaftar di pembudidaya ikan milenial ini merasa terpacu ya, merasa tertarik dan kemudian bergabung mengikutinya, dan kami juga nanti akan berkomunikasi ya siapa-siapa aja yang memang berminat, dan kemudian yang tidak mangga untuk mengundurkan diri. Mungkin di WA group itu nanti kami buka komunikasi ya, dan kita bisa lebih intens untuk berkomunikasi di situ. Itu saja mungkin dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan ataupun tadi kesalahan di dalam sinyal dan lain sebagainya sehingga Bapak dan Ibu merasa terganggu melaksanakan sosialisasi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mangga bila ada yang mau memberikan saran, masukan ataupun ada yang kurang jelas, mangga untuk dibahas di sini secara tuntas. Mangga dipersilakan. Halo, assalamualaikum. Salam. Saya Fendi Bu dari Kota Banjar. Halo. Siap. Sorry. Udah ya jelas. Tadi sudah hilang ya Pak si ininya PowerPoint-nya. Sudah Bu. Mangga Pak pertanyaan. Mangga Pak Fendi, mangga ada yang perlu ditanyakan? Ya, saya mau bertanya Bu. Halo. Siapa? Diikuti Pak. Ya. Berarti untuk program itu dimulai di bulan September nanti ya Bu ya. Kalau melihat dari tadi pelaksanaan. Saya jawab langsung aja ya Pak. Ya, siap. Jadi kalau di jadwal saya April ya, saya nayangkan April, tapi itu tentatif. Jadi maksudnya tahap Maret ini kita akan melaksanakan, kemudian kita persiapan dan lain sebagainya. Kemudian April ini kita akan membangun infrastrukturnya mungkin dan kemudian menyiapkan sarana prasarana, dan mungkin akhir April ya kita akan segera running untuk Terus untuk ini kan untuk yang lolos tahap 1 itu kan mengumpulkan persyaratan. Siap. Nah, itu untuk persyaratannya itu apakah di bulan ini atau bulan April nanti terus sekaligus pelatihan gitu? Kami akan ini Pak, jadi Akang ya, kemudian Kang Fendi atau Mas ya kayaknya masih muda banget. Yes, pasti. masih ABG ya. Mas Fendi, jadi gini, persyaratan yang kemarin itu baru persyaratan sementara. Nah, ini kami juga akan menyatukan tahap kedua. Jadi maksudnya apabila dari rekan-rekan semua gitu ada yang merasa tertarik dan merasa ingin ikut berkontribusi di sini, ingin ikut ikut membangun gitu Jawa Barat, mangga untuk bisa gabung lanjut gitu. Nah, itu bisa kita diskusikan nanti di WA grup Pak. Tapi kalau ternyata ngapain gitu, tidak berminat atau apapun juga silakan, itu tidak memaksa. Jadi intinya kami adalah meng-hire generasi muda yang memang mempunyai satu tekad yang sama ya, satu semangat yang sama, dan apabila tidak berminat maka kami persilahkan untuk mundur saja gitu, karena ini nanti akan dan kemudian persyaratan selanjutnya Pak kami akan sampaikan nanti di WA group.
persyaratan Siap, apa siap. yang harus dilakukan, terutama kita harus segera melakukan BI checking ya. Jadi untuk BI checking-nya nanti checking BI ya. BI checking BI ya. Nah, ini nanti kita akan mengumpulkan ya KTP dari masing-masing nanti biar pihak perbankan yang nanti mengecek gitu. Dan ya kita akan Berarti sesuai dengan pengumuman yang akan nanti kami sampaikan. berarti pengumuman yang tahap 1 nanti itu hasil dari BI checking ya Bu ya. Kalau satu sudah ini yang dikumpulkan itu semua yang sudah lolos tahap 1. Jadi sebetulnya yang sudah yang sudah mendaftar ke kami itu jumlahnya adalah di atas angka 100. Dan rekan-rekan semua di sini adalah rekan-rekan yang terpilih. Pada rekan-rekan semua sebetulnya sudah lolos di tahap 1. Dan next selanjutnya kita juga akan ini lagi ya, arrange lagi sesuai dengan peminatan. Ya, soalnya saya ngomong dari sekarang mungkin ya Bu ya. Jadi posisi kalau BI checking kan mungkin saya ada gitu di BRI gitu kalau BI checking gitu. Apakah itu juga memutuskan untuk saya mempunyai tekad untuk ikutan gitu loh Bu? Kalau menurut saya tidak menjadi masalah ya, kita coba aja. Iya. Nanti Siap. yang perbankannya adalah pihak BJB gitu. Jadi ini ada 2 skema sebetulnya. Gini, jadi kalau misalkan mempunyai lahan sendiri, itu jelas nanti kurnya adalah secara mandiri. Jadi kur modal kerja secara mandiri dari BJB sebesar 50 jutaan. Nah, ini nanti ini maaf sebetulnya bukan ranah saya menjelaskan, tapi saya hanya memberikan garis besar aja biar jelas ya. Maaf apabila saya salah, tapi garis besarnya adalah seperti ini. Nah, nanti dari BJB itu nanti langsung berhubungan, tapi tidak terlepas dari kami, pengawasan dari kami, kemudian juga off-takernya tetap disediakan oleh Agrojabar, nanti yang penganggarannya juga tetap dari Agrojabar yang megang, nanti kebutuhannya tinggal dikomunikasikan untuk apa. Jadi kekhawatiran kami adalah ketika memberikan modal dalam jumlah sekian ternyata habis untuk biaya lain-lain. Betul. Ya, jadi kami akan konsentrasi kebutuhannya untuk ini kita bangunkan. Iya. Udah jauh. Kita berhitung. Isi pasangan itu berapa yang harus dibayarkan dan sebagainya itu nanti ada pihak perbankan dan Agrojabar yang akan terlibat di sini. Itu ya. Itu yang punya lahan sendiri. Nah, bagaimana dengan yang tidak memiliki lahan sendiri adalah nanti dari pihak dari pihak perbankan akan memberikan satu pinjaman secara korporasi. Korporasi artinya apa? Korporasi di sini adalah melalui satu badan usaha ya. Dalam hal ini adalah Agrojabar. Jadi Agrojabar tidak melalui individual. Nah, ini pasti akan beda perlakuan. Yang dijelaskan bagaimana dia memiliki lahan sendiri dan tidak memiliki lahan sendiri. Nah, ini nanti ada beda perlakuannya adalah ketika dia ada modal pinjaman. Kalau yang memiliki lahan itu berarti adalah menggunakan kurs secara modal kerja. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki lahan, itu adalah modal kerjanya secara korporasi. Seperti itu mungkin. Bedanya. Iya. Kalau saya kan bergerak di bidang perikanan. Sampai saat ini masih di rumah juga perikanan. Yang mudah-mudahan BI checking nanti tidak menghambat saya untuk ikut gitu ke program petani milenial gitu. Mas Fendi tertarik kan? Tertarik sekali. Tertarik. Kalaupun ada hambatan nanti kita juga akan komunikasikan dengan baik ke BJB hambatan dari apa dan seharusnya memang yang mempunyai motivasi tinggi ini yang harus kita dukung. Maka, yang lainnya maka ada yang mau ditanyakan, maka silakan saja daripada nanti ada ketidakjelasan dan akhirnya menyebabkan mundur ya. Padahal sebetulnya ini menurut saya sangat kesempatan yang sangat bagus. Gitu. Yang lain mangga? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahait. Abdi Ujang Iskandar Panel Bud di Kabupaten Sukabumi. Siap. Jadi gini, kemarin pas pengisian di Google Form, kalau tidak salah saya mengisi tidak punya lahan karena dengan asumsi bahwa lahan perikanannya harus kolam tradisional gitu, bukan bioflok. Tapi setelah melihat dari Zoom ini ternyata kan bioflok ya. Kalau memang untuk bioflok lahan sekitar 100 sampai 150 meteran adalah
gitu. Apakah itu bisa menjadi PIM mandiri begitu Bu? Kang Ujang di Cianjur gimana Kang? Sukabumi abdi Bu. Oh Sukabumi atau biasa nyandak oleh-oleh yang kayaknya Kang. Insya Allah Bu. Kang, jadi seperti ini Kang Ujang. Jadi kalau misalkan ternyata ada satu perubahan, silakan untuk bisa dikomunikasikan di WA ya yang sudah kita bentuk itu. Jadi kami juga memang intinya adalah kita ingin membangun sebesar-besarnya. Jadi kalaupun ternyata punya lahan dan dia berpikiran udah aja di biovlog gitu, itu bisa untuk kita arrange lagi, tapi dengan catatan segera loh Kang. Nanti segera Baik, Bu. komunikasinya kita di WA langsung, asalnya diblokir ya, nggak bisa komunikasi. Sekarang nanti mulai diblokir dan setelah itu mangga, dan mohon maaf apabila nanti agak telat mungkin ya, karena tim kami juga terbatas, mungkin nanti banyak sekali pertanyaan yang masuk. Itu mungkin Kang Ujang sudah jelas ya? Nanti jelas Bu. silakan saja untuk disampaikan. Mangga yang lainnya. Terima kasih Bu. Siap. Yang lainnya mangga ada yang perlu ini lagi? Mohon maaf ya, ini sambil mengisi daftar semuanya untuk mengisi daftar hadir, biar nanti kami bisa mengontak ya lebih ini dan mengetahui siapa saja yang sebetulnya yang sudah hadir di sini gitu. Berarti itu yang memang mempunyai ini motivasi yang lebih dibandingkan yang lain. Mangga yang lain ada yang mau kurang jelas atau ada yang memberikan masukan ataupun apa gitu terhadap program petani milenial ini? Aya nu kekeresekan eta saha nu bade naros? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mangga Kang Aceng. Abdi Aceng Maliki di Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, hayang naros perihal lahan, Bu. Abdi di awal ngisinya punya lahan karena di sini punya lahan tradisional bukan bioplock gitu Bu. Tapi tadi di presentasi Ibu kan rata-rata bioplock semua ya. Ya. Itu bagaimana ya Bu? Jadi kalau untuk lahan bioplock tidak punya lahan ya Kang? Ya kalau bioplock belum punya, tapi kalau lahan tradisional kolam punya gitu Bu. Memang itu rencananya kolam untuk next ya. Sebetulnya kami juga ingin mengembangkan ke arah pembenihan, pemijahan gitu. Nah ini nanti kami juga fokus ke kolam-kolam itu untuk pembenihan misalkan. Untuk sekarang memang yang saya karena mengejar program cepat gitu ya, menyesuaikan dengan yang osteker siap gitu. Jadi kalaupun ternyata ini kasusnya sama dengan Kang Ujang ya, tadi Kang Ujang, jadi silakan saja didata dan kemudian berkomunikasi di WA Group. Ya, Aceng, jelas ya? Jadi komunikasi. Oh iya, berarti nanti ada pertimbangan lagi ya Bu? Ada pertimbangan lagi. Karena kami sudah belum memetakan, tapi harus segera ya, karena ketika ini udah lewat Senin, kita sudah harus mengumumkan siapa sebetulnya tidak calon lagi, tidak calon petani milenial, tapi sudah menjadi ini ya tenaga petani milenial di sini gitu. Jadi segera cepat dikomunikasikan. Mangga yang lain, silakan. Terima kasih Bu. Saya Bu. Siap. Siapa ini? Siapa duluan? Fahmi. Enggak, Fahmi. Ayo Kang Fahmi, kumaha Kang? Saya dari Ciamis Bu. Oh Ciamis, kumaha? Udah sebenarnya untuk pembesaran nila saya udah jalan. Bu. Siap Kang, sok lanjut. Untuk pembesaran nila saya udah jalan, udah 1 tahun lebih lah, karena saya mandiri punya kolam sendiri sih. Siap. Nah, dari awal saya memang sudah tertarik sama program petani milenial Jabar ini. Yang saya udah jalankan itu sebenarnya untuk diproduksi hasil panen. Sejauh ini kan memang untuk di daerah seperti Ciamis hasil panen itu kan sebenarnya bingung. Petani-petani ikan di Ciamis sendiri bingung untuk menjual hasil panen itu kemana sebenarnya gitu. Ya. Sebetulnya. Nah, gini Bu, belum. Oh, mangga. Saya
lagi bikin inovasi baru dari hasil panen saya sendiri. Itu tuh dibikin nila frozen, Bu. Kalau Ibu udah pernah dengar belum? Nila frozen. Jadi sistemnya kayak di vakum gitu. Yeah. Terus dijual secara online di Facebook, di marketplace. Dan reseller udah lumayan sih sebenarnya untuk wilayah Ciamis. Cuma barangkali kan siapa tahu di Agro Jabar atau misalkan di program ini ada satu spesifikasi penjualan yang mungkin bisa lebih meningkatkan gitu maksudnya. Karena ya saya mohon maaf ya, produk juga ya, karena memang yang lain pasti Halo. Kita adalah membangun jaringan. Membangun jaringan apa gitu? Jaringan bisnis dari aspek pembudidaya, pengolahan, pemasaran itu semua menjadi satu siklus. Nah, ini keuntungan dari kita membangun adalah jaringannya nanti tersedia dan nanti akan berjalan sesuai dengan ini. Dan kami pun nanti akan menawarkan ya, siapa tahu ternyata ada off-taker lain yang siap gitu. Jadi ini bisa jadi menurut saya ini adalah satu kegiatan yang sangat positif gitu. Jadi bukan hanya dari pastinya, tapi dilanjutkan dari program ini. Jadi bisa dari hal pemasaran dan lain sebagainya, bukan hanya dari budidaya. Seperti itu. Iya. Iya, Bu. Siapnya. Iya, Bu. Iya. Silakan. Halo. Halo. Sarang Saha. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini saya dengan Nurul Fauzi dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, siap, Kang. Saya mau bertanya, Bu. Ini kan saya bergabungnya di kelompok perikanan ya, Bu. Ya. Itu sedangkan sosialisasinya petani milenial itu kan untuk perseorangan. Nah, saya mau tanya, apakah ketika ada keuntungan itu dibagi dengan kelompok atau hanya untuk diperuntukkan perseorangan? Kang, jadi sangat dipahami karena kami juga sebetulnya ingin fokus kepada sentra-sentra ya. Jadi lebih bagus memang kelompok gitu. Tapi kelompok. Kang itu waktu daftar adalah seorang saja kan? Atau kenapa nggak semuanya didaftarkan gitu? Jadi maksudnya karena itu nanti adalah pada saat nanti survei, nanti pembiayaan dan lain sebagainya tidak mengacu kepada kelompok ya per orang. Oh iya. Ini kan berarti saya kan udah ada 30 kolam ikannya, Bu. Jadi itu nanti mengacunya untuk perseorangan aja. Salah daftar ya di awal ya. Ini 30 itu didaftarkan semua. Ini kan cuma kembali ya kan dulu karena saya juga agak kurang ininya karena ini sudah online ya, semua sistem online. Jadi ketika penerimaan sudah semuanya diumumkan ke media, nanti takutnya ada pertanyaan ke media, kok asalnya sekian jadi membengkak gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusikan juga bagaimana menanggulangi hal-hal seperti ini mungkin ya. Oh iya, berarti ada nanti tim audit sendiri yang mengontrol atau gimana, Bu? Dan tim audit sih sebetulnya karena nanti BI checking juga tidak melihat mengontrol kepada usaha karena ini adalah usaha awal ya, bukan tapi kita seolah-olah di sini adalah pembudidaya yang memang dari awal kita berjalan bersama seperti itu, Pak. Bersama, oke, siap. Terima kasih banyak, Bu. Masalah ini nanti kita akan diskusikan ya. Iya, terima kasih. Yang lain mangga. Dari kelautan tadi ada yang mau ngomong, siapa ya? Siapa ya? Oh, lanjut aja dulu, Bu. Dari Pak Rizky ya, coba di unmute, udah saya allow. Mangga Pak Rizky. Rizky Herdi, udah saya unmute. Diklik. Ya, kenapa Pak? Iya. Gimana? Itu Resan ada pertanyaan? Mau bertanya? Oh enggak, tadi udah di WA grup untuk menanyakan presensinya aja, Bu. Oh, aku nggak buka-buka WA grup. Untuk pengisian presensi. Oh ya, siap. Oke. Untuk saya ini silakan di unmute udah. Saya ini Zainal. Saya udah allow. Ya, ada lagi kurang jelas ya.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kang Sandi Abdi Sani di Garut Bu, Bunggulang. Orang Garut nih ya. Kumaha Kang? Tindak lanjut dengan program ini mungkin saya lebih kepada kita kan dikejar target nih, termasuk saya daftar waktu itu punya lahan. Ya. Nah kemudian supaya nantinya tidak kepepet waktu, apakah saya sudah mulai siap nih dari mulai sekarang, misalkan lahannya disiapin, kemudian dan lain-lain lah, perangkat-perangkat yang lain, supaya nanti tidak kepepet waktu, supaya di apa pas panennya juga gitu. Ya, jadi Kang Sani, kami itu adalah sekarang ya dalam rangka ini masih seleksi. Jadi sebetulnya ini masih tahapan seleksi. Nah, nanti hari Senin kami akan umumkan sebetulnya dari 82 ini yang benar-benar tertarik gitu, yang benar-benar firm itu siapa aja gitu. Nah, itu nanti kami akan umumkan dan dari situ kita akan mulai bergerak ke lapangan. Nanti dari Agro Jabar yang nanti bisa membangun ya di sana kebutuhan seperti apa. Karena kami khawatirkan juga kalau membangun sendiri, pertama dari analisis pembiayaannya juga jadi tidak seragam gitu ya, dan kemudian juga betul. Dari kualitas dan lain sebagainya. Ya mohon maaf ya, mungkin dari semuanya juga di sini belum tentu semuanya memiliki satu pemahaman yang sama, satu pengetahuan yang sama di dalam proses pembuatan sarana prasarananya, misalkan benihnya, ininya nanti kami persiapan semuanya. Karena untuk menjaga jangan sampai nanti terjadi ya, bukannya ini ya, pasti beragam itu dengan pengetahuan yang sangat beragam. Ada yang memang sudah sangat terus beragam. Ini Bu, masalah pengajuan itu kan sekarang prioritasnya di 3 bibit ya, ikan lele, kemudian nila dan udang. Mohon maaf. Nah untuk pengajuannya itu gimana Ibu? Nanti setelah lulusnya mengadakan pada saat seleksi, nanti kami akan mempertegas kembali bahwa Anda berniat kemana, Anda berniatnya kemana gitu. Tapi yang kami sediakan adalah seperti yang sudah tadi saya gambarkan ya. Jadi ketika ini adalah tertarik kepada misalkan nila, ini tertarik kepada lele gitu. Jadi kami akan memetakan kembali gitu, ininya kemana. Dan kemudian bagi yang tidak punya lahan juga kami harus memetakan dengan wilayah tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari balai yang sudah kami sediakan. Karena nanti rekan-rekan semua di sini menginap di mes ya, di mes yang sudah kami sediakan. Nah ini nanti kami akan data, ini dekatnya kemana, nanti kami akan petakan, yang lebih dekat ke sini, lebih dekat ya, sebelum diumumkan. Baik, terima kasih Bu. Ya, kami akan sampaikan, ini adalah budidaya ini. Dan kalau misalkan ada yang kurang pas, silakan nanti untuk bisa berkomentar ya, ini kurang pas, saya sebetulnya ke sini, atau ternyata wilayah saya ada di sini. Siap Bu. Ya, nuhun Kang Sani, mangga. Ya, sama-sama Bu. Nusanesna mangga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, kumaha Kang Fajar ya? Mohon Bu, abdi di Bandung Selatan, di Sareang Bu. Ini Bu, badan apa namanya? Tadi kebetulan pakai PC, ternyata PC-nya mati pas permasalahan by checking. Kebetulan ada permasalahan by checking juga, jadi nggak menyimak tadi. Kebetulan ini pindah ke HP. Pas pindah ke HP pas permasalahan by checking. Tapi itu di YouTube masih ada ya Bu ya, siaran ulang nanti masih bisa ya dilihat lagi. Pak, tapi aku malu juga lihat di YouTube pada berhenti-henti tadi sinyal jelek. Pas pada saat itu berapa kali berhenti. Siap, gimana kan? Ini Bu, yang tadi kan ada pembahasan masalah by checking ya, yang tadi bertanya pertama. Kebetulan tadi saya pakai PC, ternyata listriknya mati, jadi pindah dulu ke HP, tadi nggak ikut nyimak gitu yang permasalahan itu. Apakah tapi kan itu mungkin masih bisa nanti lihat tayangan ulangnya di YouTube mungkin Bu ya? Nanti paling saya lihat di YouTube. Nah sama ini Bu, masukan aja nih masukan. Tadi kan yang dibahas di lele Bu, untuk per kolamnya kita nanti bikin 4 kolam ya Bu ya, dengan diameter 4, dengan asumsi hitungan perkiraan kasar tadi 6.200 ekor
per kolam berarti Bu ya, kurang lebihnya. Nah, untuk 6.200 ekor itu kita kan mengejar target dengan hitungan gaji UMR gitu yang 4 juta itu Bu. Kemungkinan sih kalau dari 6.200 ekor per kolam berarti nantinya dibikin bertahap dong 4 kolam mungkin ya, nggak langsung semuanya dibarengin gitu Bu, 4 kolam dibarengin pembibitannya dari nol gitu. Kalau misalkan dari nol dibarengin semua berarti kan nggak 2 bulan, nggak per bulan kita dapat penghasilan gitu kan. Jadi bertahap. Aku potong sorry ya. Jadi gini, untuk masalah kolam kita sudah hitung ya, dan sebetulnya lele itu cukup dengan 3. Tapi nanti kita kan dengan biaya bunga, biaya investasi dan sebagainya harus kita keluarkan, mungkin harus dilakukan 4. Nah ini memang nanti akan yang akan menghitung ya. Dan kemudian kenapa saya katakan ini harus rentak, karena mengejar besarnya penjualan. Nah ada pun nantinya seperti apa gitu ya, seperti apa prosesnya, ini adalah kita hitung gini. Ketika 2 bulan panen, nah ini tuh kita asumsikan bahwa ini dibagi 2 sama dengan jadi kita asumsikan ini dibagi 4 itu nilainya masuk tiap bulannya adalah 10. Kita sudah memprediksikan daripada ternyata kalau kita hanya bertahap-tahap, pertama riwehnya kacau, kemudian kedua juga nggak akan kekejar, Nah ini apakah sistemnya nanti pembayarannya seperti apa? Nanti BJB yang Agro yang akan menjelaskan. Oh nanti dengan ini misalkan ini ada nanti hitung-hitungannya akan jelas. Kalau dari saya bukan kapasitas saya ya untuk menjelaskan, cuma saya memberikan gambarannya adalah seperti ini. Siap kalau gitu. Nah, soalnya tadinya kan saya pikir kan kita tiap bulan tetap harus bayar angsuran gitu loh Bu, jadi takutnya gitu. Tapi kalau dibicarakan ya dengan Agro konsepnya seperti apa gitu nanti. Mangga yang lainnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada sedikit pertanyaan. Dari Sukabumi, Bu. Kabupaten Sukabumi. Siapa yang kumakan? Untuk Pimandiri itu di awal nanti kita apakah ada pendampingan juga, misal saat mulai kita ada pendampingan atau emang mandiri kita, maksudnya tadi kan menggunakan sistem bioblok ya Bu ya. Nah kalau misalnya untuk sistem bioblok sendiri, emang kalau saya pribadi belum ada pengalaman untuk itu. Yang kalau biasa yang saya lakukan itu yang tradisional sih, lebih ke kolam tanah gitu. Nah lalu untuk selanjutnya itu ada tadi sempat ditanyakan juga dari teman-teman pada saat panen. Nah yang nanti kita antar langsung ke Agrojabar atau Agrojabar sendiri yang pick up ke kita. Soalnya kan ada transportasi itu di situ. Nah terus ya mungkin untuk masalah penjualan dan lain-lain nanti dijelaskan. Cuma yang ditanyakan itu pas tahap itu apakah dipikat apa? Ya paham kan. Jadi gini, untuk yang Pimandiri itu kami akan menyiapkan semuanya. Jadi jangan khawatir bahwa yang Pimandiri itu berarti kita nggak benar-benar ditinggalin sendiri, mandiri itu. Tidak seperti itu. Kenyataannya adalah kita akan melakukan PIC ya. PIC itu kita tunjuk untuk apa? Untuk terus memandu nanti pelaksanaan seperti apa, dan kita tidak akan pernah lewat dari pertemuan secara Zoom meeting. Zoom meeting ini untuk mempermudah interaksi ya, karena kita bisa semua dilakukan sekaligus, gimana sih teknik budidayanya, dan kita juga di sini Pimandiri ini PIC itu nanti akan memang mengunjungi untuk melakukan pembinaan kepada para peserta ini gitu. Jadi tidak dilepas begitu saja kan, tapi memang nggak bisa intens kan, karena memang ini ada keterbatasan juga kita juga ya, terus terang dengan ketersediaan SDM dan lain sebagainya gitu. Ini nanti kami akan seperti apa siasati. Tapi kita akan intens terus berkomunikasi lewat Zoom meeting dan WA group juga bisa ini. Dan untuk pembangunan dan lain sebagainya itu yang sudah saya jelaskan tadi ya, berarti itu ada pihak kami yang nanti akan bangun, pihak Agrojabar. Dan kemudian untuk masalah penjualan, pemasaran, ini mungkin tadi sebetulnya saya sudah menjelaskan ya, bahwa untuk masalah penjualan nanti dari pihak kita itu diem aja di tempat itu. Nanti yang akan mengambil adalah off-taker. Off-takernya misalkan dia untuk ikan lele, untuk nila. Nanti off-taker yang akan mengambil langsung ke rekan-rekan semua ya di sini, diambil langsung dia jual gitu. Nah, beda dengan udang mungkin, karena udang begitu diangkat langsung mati. Berarti ini ada
perlakuan khusus lagi yang harus kami sediakan, yaitu harus ada cold storage-nya. Nah, ini berarti PR kami untuk bisa menyediakan cold storage sebelum diambil oleh off-taker. Itu saja mungkin. Yang lainnya ada? Kayaknya udah jelas ya. Dan udah cukup lama juga pertemuan kita. Sudah jelas ya. Kalaupun ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat WA grup ya, calon petani milenial. Dan nanti mungkin sebentar lagi nama grupnya akan kami ganti bukan menjadi calon, ya siap, bukan calon petani milenial, tapi kami akan ganti menjadi petani milenial. Itu aja. Mangga. Ibu. Halo. Ya, siapa ini? Siapa duluan? Kang Oki. Siapa? Bu. Oh, salah. Jadi. Seur nu narosnya berarti ini semua berminat ya. Mudah-mudahan naros teh semua berminat. Bukan untuk naros. Mangga Kang Oki. Abi heula. Sok, abi heula we. Mohon. Assalamualaikum Ibu, Abi di Rancaikek, Bandung. Ah, caket ke hate. Mohon. Karesan kieu Ibu pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Saya kebetulan lolos dengan adik saya. Saya daftar, saya juga kaget ternyata saya sama adik saya tuh dua-duanya lolos program ini. Apakah nanti jadi masalah atau enggak gitu, saya mau pastikan aja dari awal gitu Bu. Takutnya nanti kan jadi masalah atau gimana gitu. Wah tukang dan ada dua nananya berusaha menjadi pejuang-pejuang tangguh, nggak masalah kami terima. Nggak masalah ya, iya takutnya Ibu gitu. Wah, insya Allah mau. Mangga anu sanesna. Kang Fahmi. Udah tadi Kang Fahmi ini yuk remen pisan narosnya ini aktif. Sahade nu sanes mangga. Udah sepertinya ya. Udah clear, jelas, terang benderang mungkin ya. Sekarang yang asalnya kemang-kemang, oh sekarang udah tahu. Obat pembudidaya ikan milenial. Ya sebelum saya tutup, mangga ada lagi? Saya? Ya, Kang Jody, mangga. Saya Jody dari Bogor. Jadi kan saya punya lahan. Tapi kan di sini sistem bioflok ya. Saya punya kolam tradisional, tapi sebenarnya masih ada lahan untuk bioflok, tapi saya belum punya biofloknya, gimana ya? Kang Jody, tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti kami yang akan membangun ya bioflok itu. Oh iya. Gitu. Dan memang kolam itu target kami tidak kepada kolam untuk saat ini gitu. Jadi kami akan fokus dulu kepada bioflok ya, biar ada keseragaman, dan nanti next mungkin ke depan untuk pembenihan kami juga akan fokus kepada enggak yang lain. Kang Jody jelas? Bu. Terima kasih. Ya, saya mau bertanya Bu. Ya, kumaha Kang Topik? Jadi gini Bu. Yang lain, Kang Jody jelas? Assalamualaikum Bu. Jelas Bu. Saya mau bertanya Bu. Topik ya. Jadi gini Bu. Iya. Iya Bu. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Ya Abdul Hamid Naros, nu mana gitu? Oke, ini. Saya dulu Bu. Sok mangga. Ya, Kang Muhammad Taufik, sok mangga. Ya, Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Jadi gini ya Bu, pas dulu pendaftaran kan ada kolom mengenai pengisian kepemilikan lahan. Nah awalnya saya kira si lahan itu bukan untuk bioflok tapi untuk kolam tradisional. Kebetulan untuk kolam tradisional saya punya. Tapi setelah ikut pertemuan ini ternyata difokuskan untuk bioflok ya Bu. Ya. Nah kalau untuk bioflok saya belum punya. Jadi kalau saya sebenarnya tertarik. Cuman yang jadi masalahnya di sini adalah kalau tidak punya lahan bioflok berarti nanti status pesertanya masuk ke yang intensif ya Bu. Nah yang ini sebetulnya udah berulang-ulang ya tadi di ini ya disampaikan. Jadi ini maaf Bu. Yang jadi masalahnya kan kalau intensif untuk ikan nila kan harus di Ciherang Cianjur ya Bu. Ya. Nah kebetulan saya saat ini masih sekolah, masih kuliah. Kang Taufik punya lahan nggak? Nah, untuk lahan untuk bioflok sepertinya harus persiapannya harus lama Bu itu Bu, karena belum nggak punya lahan yang
yang cocok gitu untuk bioflok yang harus datar. Jadi saya bingung, saya pengen ikut tapi kalau harus mes di Cianjur, sekolah saya gimana gitu Bu? Soalnya sudah masuk ke itu di tugas akhir sekolah saya Bu. Jadi bingung saya. Begitu, Kang Taufik gini ya. Jadi lahan untuk bioflok itu yang seperti saya tadi sudah sampaikan memang tidak membutuhkan satu lahan yang besar ya. Jadi ada beberapa mungkin itu untuk 3 bioflok itu mungkin membutuhkan paling enggak 50 meter persegi gitu. Jadi nanti mungkin bisa difikirkan kembali ya sebetulnya yang tepatnya di mana dan kemudian nanti aja di WA bahwa saya ini lahannya ternyata cocok atau seperti apa. Cuman untuk terata gitunya. Iya, Bu. Teratana seperti apa meureun ke bisa disampaikan by foto ya. Foto ieu lahan Oh, saya. iya, Bu. Kondisinya ya. Terus satu lagi Bu, maaf Bu. Enggak. Untuk masalah permodalan, untuk masalah pembiayaan kan tadi kata Ibu dari Bank BJB ya, Bu. Ya, betul. Nah, itu sistemnya itu pinjaman atau bentuk investasi, Bu? Kalau pinjaman nanti bunganya berapa persen kalau boleh tahu, Bu? Nah, untuk kur mandiri, kur apa namanya? Kur badan kur modal kerja ya. Jadi untuk kur modal kerja memang BJB juga menyiapkan, cuman kan masalahnya ketika dia langsung jatuh ke perorangan itu akan menjadi satu kesulitan karena tetap harus menggunakan berbagai macam penjamin dan lain sebagainya. Jadi ini memang harus melalui kepada agro. Nah sistem besaran bunganya saya juga nggak bisa ini ya karena melewati kewenangan saya ketika saya menyampaikan. Takutnya saya juga salah. Tapi Nah, insya Allah tidak akan besar. Insya Allah tidak akan besar. Berbeda dengan kalau kita meminjam secara individu. Nah jadi kalau begitu Bu, gimana kalau kan tadi di POM pengisian itu absensi ada kolom tertarik dan tidak tertarik. Bagaimana kalau saat ini saya mengisi tertarik? Namun di penjelasan selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada sesuatu yang kurang cocok gitu Bu. Jadi merasa kayaknya nggak cocok. Misal kayak di bunga pinjaman atau seperti permodalan lainnya terasa terlalu berat atau seperti apa. Bisa nggak mundur di tengah jalan gitu Bu? Setelah saya saat ini memutuskan untuk bertertarik, tapi selanjutnya saya mundur, bisa nggak Bu? Kalau ada yang kurang cocok gitu Bu. Batur artinya naminanya ngaragukan batur. Iya tidak itu aja. Tapi kalau saya sampaikan silahkan searching ya sebetulnya untuk kur apa namanya ini untuk itu teh bunganya berapa sih untuk modal kerja itu. Nah sebetulnya itu rate-nya adalah kisaran sekian lah. Kisaran nggak begitu inilah paling nggak sekitar 5%-an mungkin ya. Aku nggak tahu ya kalau saya salah menyampaikan ya nggak tahu mohon maaf gitu ya. Tapi kalau yang saya tahu adalah seperti itu. Tapi saya pun belum mendengarkan penjelasan secara lengkap ya dari BJB seperti apa. Itu barangkali ya. Oh iya. Kalau menurut saya jangan sampai cukup mundur, kitanya bingung nantinya kumaha tuh modal udah keluar tapi ternyata mundur tengah jalan ngarugikan batur ngarana. Enggak, maksudnya Bu bingungnya kalau sebelum keluar modal gitu Bu, sebelum ada nunggu penjelasan dari BJB dulu, pas ada penjelasan dari BJB, nah baru mungkin sebagian yang lain bisa mengambil keputusan gitu Bu. Ya sebetulnya begini ya, ketika kami akan menggunakan sekarang hasil dari ini kemudian Senin kita akan publish bahwa adalah petani milenial yang akan dari sektor kelautan perikanan adalah sekian orang. Nah ini given gitu ya harusnya seperti itu. Tapi ada ternyata nanti di tengah jalan ketika belum berjalan ya ada. Ya yang ketika belum berjalan. Menurut saya lebih baik sekarang aja mundurnya ulang-halangan gitu. Oh iya. Karena saya sudah memberikan gambaran adalah seperti itu. Mau atau tidak itu aja. Ya Bu, ya. Ya terima kasih Bu penjelasannya Bu. Mangga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu sanesna mangga. Ibu abdi hiji deui punten naroskeun deui tadi kalangkung. Oh, mangga Kang. Kang Fajar. Oh, iya Bu. Kan abdi saya kebetulan sekarang budidaya lele juga Bu. Ada dari pemijahan sampai pembesaran. Nah, kalau misalkan nanti saya katakan sudah bergabung di petani milenial, apakah hasil budidaya yang saya sekarang harus dipisah atau nanti bisa digabung ikut dijual gitu atau harus begitu tergabung jadi baru lagi gitu Bu?
nggak boleh ikut campur sama yang lama gitu. Kan sebetulnya itu bisa didiskusikan ya. Jadi maksudnya kita itu adalah di sini adalah satu program yang tidak mencari keuntungan kalau dari aspek pemerintah ya, tapi kita ingin adalah membangun satu sistem, satu jaringan dalam pembudidayaan, pengolahan, pemasaran seperti itu. Jadi adapun ternyata ada satu permasalahan lain di luar konteks dari pembudidaya ikan milenial itu bisa didiskusikan lewat siapa, lewat off taker, nggak masalah, tapi dengan perhitungan yang berbeda. Maksudnya ini loh, ini dipisahkan, ini. Tapi itu adalah di luar dari program. Tapi inilah fungsinya dari pembudidaya ikan milenial ini adalah membentuk jaringan dari mulai pembudidaya, pengolahan, dan pemasaran. Tapi itu akan di luar konteks. Silahkan nanti untuk langsung berhubungan dengan off takernya seperti itu. Siap, ya. Siap Ibu, terima kasih. Enggak? Sepertinya sudah jelas ya. Kita udah jelas ternyata ayo ngacung-ngacung kene. Kang Agung, Kang Jody, ini nggak ada perempuannya ya. Kang Abdul, ada yang mau ditanyain? Kang Eki, Bedenaros? Bu. Ya, Ade. Kemana? Mohon Bu, Elki di Padalarang Bu, Bandung Barat. Ya. Mas hiji pengen kamu launching tapi 17 Maret peserta diulang atau nanti henteu? Katingal lama henteunya peserta mah karena pasti akan ini juga ya, karena mungkin ya kalau misalkan yang tertarik ingin gabung ikut ke sana mangga, misalkan mau ini dengan, tapi yang dipastikan Pak Gubernur juga mungkin tidak akan lama ya waktu di sana karena beliau juga waktunya ini. Nanti kita juga langsung live kalau nggak salah, kalau sinyalnya bagus langsung streaming gitu kalau sinyalnya bagus, tapi kalau enggak ya berarti nggak bisa langsung juga gitu ya. Mangga bisa dulu pada masyarakat sama abdi kayak gitu. Oh gitu Bu. Cikadu paling mana tuh? Cikadunya teh satpol pelayanan untuk ini ya, satpol pertanian terpadu di Cikadu ya. Mangga milih ayah ini di sana juga sebetulnya di Satpol Cikadu itu kita membangun satu percontohan ya untuk bioflok lele ya. Jadi satu kolam percontohan bahwa inilah yang nanti kita akan kembangkan di program petani milenial ini. Yang lainnya ada udah jelas semua ya, karena ini juga waktunya yang sudah tidak memungkinkan untuk kita bahas lebih lanjut karena ini adalah waktu mau sholat Jumat ya, sebentar lagi bersiap-siap dan lain sebagainya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan semua yang kurang jelas ataupun ada yang harus dipertanyakan ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut kaitan dengan ini misalkan dia dari Pimandiri mau beralih ke ke yang intensif misalkan dan lain sebagainya, atau budidayanya mau kemana, tertariknya ke kasihkan langsung di WA group dan nanti kami akan membuat satu diagram nama, kemudian ini asalnya apa, kemudian nanti pingin pindah ke PIM Mandiri misalkan atau pingin pindah ke PIM Ibu freeze Bu, halo. Mohon ditunggu dulu, ibunya freeze ini. Suara saya jelas nggak? Mohon maaf. Sudah Bu, sudah jelas Bu. Sudah jelas ya. Mohon maaf tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Nah ini, jadi bagi rekan-rekan yang ternyata ingin, nanti kami sediakan kolom ya di sini tertarik atau tidak tertarik. Dan tertariknya juga mengisi komoditas. Jadi di situ ada komoditasnya dan kemudian bagi rekan-rekan yang tidak mempunyai lahan, nanti langsung saja diisi. Misalkan kami tertarik untuk budidaya di Ciherang misalkan atau di Cijengkol gitu. Kalau nila udah pasti di Ciherang, kalau lele di Cijengkol.
Seperti itu mungkin ya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang tinggal di daerah sini ternyata berminatnya kemana, itu mangga diserahkan kepada rekan-rekan semuanya di sini, rekan-rekan sahabat dari pembudidaya ikan milenial. Itu saja mungkin ya dari saya ya, saya cukupkan di sini. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat, kata ataupun yang kurang berkenan, dan mohon maaf tadi sinyalnya yang terus ini ya timbul tenggelam. Ini semua memang kalau kelemahan dari ini adalah seperti ini. Dan apabila ada yang ketidakjelasan, silahkan bertanya langsung, komunikasikan di WA Group, dan saya akhiri semuanya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua bisa tergabung dalam membangun Jawa Barat dalam program petani milenial melalui pembudidaya ikan milenial. Itu saja ya, saya cukupkan di sini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal sedulur. Mangga Bapak Ibu, absen jangan lupa diisi. Nah, ini langsung saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Absennya di mana? Nanti di-share di WA Group itu ya. Iya. Maaf, ini saat absen itu kan di bawah ada pilihan kalau misalnya berminat itu budidaya ikan lele bioflok di Jengkol Subang, ikan nila bioflok Sarang Cianjur. Nah, kalau misalnya minat di lele bioflok, misinya tetap di budidaya ikan lele bioflok di Jengkol Subang ya? Diisi sesuai ini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa didiskusikan di grup aja ya. Ini